much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out of that thing, hold back, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Pramestia Prabowo dengan NIM 23416286230022. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan terkait fikih munakahat dan mawaris. Nah, di sini saya akan membahas terkait fikih munakahat dan mawaris. Teman-teman sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu fikih munakahat dan mawaris? Nah, fikih munakahat sendiri adalah cabang ilmu fikih yang hukum-hukumnya yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Nah, mulai dari peminangan, akad nikah, terus hingga rujuk hingga berakhirnya sebuah pernikahan. Dengan tujuan utama, munakahat sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, adapun dalil tentang munakahat sendiri yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan nikahilah orang-orang yang layaknya menikah dari hamba sahayamu, dan laki-laki perempuan jika mereka miskin akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Nah, tersebut dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pernikahan sebagai ibadah dan menjaga kehormatan. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, di antaranya tanda-tanda kebesarannya ialah pencipta pasangan-pasangan untukmu, dan jenismu sendiri tidak kamu merasa ketentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasihan dan kasih sayang. Quran ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, menjelaskan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah dan warahmah. Adapun hadis Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, barang siapa antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Nah, tetapi pernikahan merupakan ibadah yang bernilai sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pelaksananya harus menumbuhkan rukun dan syariat seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, terus 2 orang saksi, dan serta ijab kabul. Selanjutnya saya akan membahas fikih munakahat, di mana fikih munakahat ini merupakan ilmu yang mempelajari tata cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Nah, ahli waris ini yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembagian warisan telah diatur secara rinci di dalam Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fikih mawaris. Mawaris merupakan ilmu yang mempelajari tata cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dengan ketentuan syariat Islam. Nah, pembagian waris ini diatur secara rinci dalam Al-Quran, khususnya Quran surat An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 11 dan 176. Di ayat 11 ini Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan seorang anak perempuan. Dan di ayat 12 itu Allah berfirman, "Dan bagimu 1/2 dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, dan jika tidak mempunyai anak, jika mereka mempunyai anak, maka kamu memperoleh 1/4-nya, dan bagi mereka memperoleh 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Nah, jika kamu mempunyai anak, maka memperoleh 1/8-nya." Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 12.
Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, berikanlah bagian-bagian warisan kepada orang yang berhak menerimanya, adapun sisanya diberikan kepada kerabat yang laki-laki yang terdekat. Nah, hadis ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga bertujuan menciptakan keadilan dan menghindari perselisihan dalam keluarga. Sebelum harta warisan dibagikan, terdapat beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, di antaranya yaitu biaya pengurusan jenazah, terus pelunasan utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat yang dibenarkan syariat. Selain itu, barulah sisa harta bagian tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, contohnya seperti apabila seseorang meninggal dunia atau suami ini meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan dengan harta warisan sebesar 160.000. Nah, bagian ini maka si istri ini memperoleh bagian dari 1/8-nya, yaitu bernilai 20 juta. Nah, sisa besarnya itu kan sisa 140 juta. Nah, ini dibagikan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berbanding 2/1/1, sehingga laki-laki ini memperoleh 70 juta. Dan sedangkan masing-masing anak perempuan ini memperoleh 3,5 juta. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih munakahat dan mawaris merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam. Munakahat mengatur bentuknya keluarga yang harmonis, nah sedangkan mawaris ini mengatur pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan syariat. Dengan pemahaman mampu menerapkan hukum Allah dalam kehidupan keluarga sehingga tercipta keadilan, keterlibatan, dan keharmonisan. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita mengenai hukum Islam, terkhusus hukum mawaris dan munakahat. Dengan berpedoman adapun dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa hukum munakahat dan mawaris ini merupakan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yaitu menjaga kehormatan, membangun keluarga yang harmonis serta mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.